Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam Statistik Bisnis 2. Kali ini saya akan membahas mengenai uji hipotesis. Selamat mengikuti. Pengujian hipotesis adalah salah satu cara dalam statistika untuk menguji parameter populasi berdasarkan statistik sampelnya untuk dapat diterima atau ditolak pada tingkat signifikansi tertentu. Pada prinsipnya, pengujian hipotesis ini adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan atau pembenaran dari permasalahan yang akan ditelaah. Sebagai wahana untuk menetapkan kesimpulan, sementara tersebut kemudian ditetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Ada beberapa pengertian dalam pelaksanaan pengujian hipotesis. Di antaranya, yang pertama yaitu tingkat signifikansi atau taraf nyata yang dilambangkan dengan alfa, dan tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaan yang dilambangkan dengan 1 min alfa. Pelaksanaan pengujian, pengujian dua pihak kiri dan pihak kanan, pernyataan hipotesa dengan tanda sama dengan atau tidak sama dengan. Kedua, pengujian satu pihak kiri saja, pernyataan hipotesa dengan tanda lebih besar atau sama dengan dan lebih kecil. Ketiga, pengujian satu pihak kanan saja, pernyataan hipotesa dengan tanda lebih kecil atau sama dengan dan lebih besar. Mari kita lihat contoh-contoh soal dalam pengujian hipotesa ini. Yang pertama kita lihat di sini, ya. Berdasarkan informasi yang dikemukakan pada sebuah media massa bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah adalah 3.200 ya per liter, ya. Jadi di sini 3.200 rupiah per liter, ya. Penjelasan kita lihat di sini, informasi dari media massa dapat diartikan bahwa informasi dari suatu media massa diasumsikan sebagai informasi populatif atau global. Sehingga pernyataan harga dimaksud adalah merupakan pernyataan rata-rata populasinya atau mu. Sedangkan kalimat adalah dapat dinyatakan identik atau sama dengan harga yang diterangkan. Maka selanjutnya hipotesa tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. H0 yaitu mu sama dengan 3.200 rupiah. HA yaitu mu tidak sama dengan 3.200 rupiah. Nah, kalau kita lihat daerah kritis pada pengujian dua pihak ini dinyatakan seperti di dalam gambar, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Nah, ini ada suatu kurva, ya. Dan yang kuadran 2 di sini adalah dalam bentuk negatif, kuadran 1 dalam bentuk positif. Nah, yang diarsir ini adalah daerah penolakan, sedangkan yang putih ini adalah daerah penerimaan. Nah, sekarang kalau kita untuk menentukan daerah penerimaan dan penolakan itu, kita lihat, jika informasi di atas menyatakan seperti berikut, bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah tidak kurang dari 3.200 rupiah. Maka penjelasannya kalau kita lihat, ya,
Informasi dari media massa dapat diartikan bahwa informasi dari suatu media massa diasumsikan sebagai informasi populatif atau global. Sehingga pernyataan harga dimaksud adalah merupakan pernyataan rata-rata populasinya atau mu. Sedangkan kalimat tidak kurang dari dapat dinyatakan sebagai harga-harga yang terendah adalah sebesar Rp3.200. Maka selanjutnya hipotesa tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. H0 yaitu mu lebih besar atau sama dengan Rp3.200. Sedangkan HA atau mu lebih kecil dari Rp3.200. Coba perhatikan tanda lebih kecil. Pada hipotesa alternatif di atas, hal tersebut memberikan arti bahwa langkah pengujian yang dilakukan adalah merupakan pengujian satu pihak, yaitu pihak kiri saja. Daerah kritis pada pengujian dua pihak dinyatakan sebagai berikut. Nah, karena kita lihat yang diuji adalah daerah sebelah kiri aja, maka kita dilihat yang di kuadran 2 ini, ya. Yang putih adalah daerah penerimaan, yang diarsir atau yang gelap adalah daerah penolakan. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lihat contoh soal nomor 2. Jika informasi di atas menyatakan seperti berikut, bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah tidak kurang dari Rp3.200. Maka penjelasannya, informasi dari media massa dapat diartikan bahwa informasi dari suatu media massa diasumsikan sebagai informasi populatif atau global. Sehingga pernyataan harga dimaksud adalah pernyataan rata-rata populasinya atau mu. Sedangkan kalimat paling tinggi dapat dinyatakan sebagai harga-harga yang tertinggi, yaitu sebesar Rp3.200. Maka selanjutnya hipotesa tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. H0 yaitu mu lebih kecil atau sama dengan Rp3.200. Sedangkan HA atau mu lebih besar dari Rp3.200. Perhatikan tanda lebih besar. Pada hipotesa alternatif di atas, hal tersebut memberikan arti bahwa langkah pengujian yang dilakukan adalah merupakan pengujian satu pihak atau pihak kanan saja. Daerah kritis pada pengujian dua pihak dinyatakan sebagai berikut. Nah, karena yang diteliti atau ditelaah adalah yang bagian kanan saja, maka kita lihat. Nih, daerah yang putih adalah daerah penerimaan, sedangkan yang diarsir adalah daerah penolakan. Oke, sekarang kita menuju kepada soal nomor 3. Ya, ini sudah mulai pelaksanaannya. Ada anggapan mengenai harga beras di pasar bebas daerah kota A, yaitu sebesar Rp600 per kilogram. Dengan simpangan bakunya Rp25, berangkat dari anggapan tersebut di atas, selanjutnya diadakan penelitian terhadap 40 kios beras sebagai sampel yang diambil secara acak, dan ternyata diperoleh informasi dari data tersebut, rata-rata harga beras di pasar bebas adalah sebesar Rp594 per kilogram. Pertanyaannya, ujilah kebenaran anggapan di atas dengan taraf nyata 5%. Oke, sekarang kita lihat bagaimana menjawab soal ini. Ya. Kita cek di sini ada uji dua pihak, ya. Karena ada yang kita mau teliti adalah yang di pasaran maupun yang benar-benar yang kita cek, ya, dengan keberadaannya yang di pasar. Nah, uji dua pihak ini coba kita lihat H0 ya berbanding mu 0 yaitu sebesar Rp600. Merupakan anggapan atau hipotesa mengenai harga jual beras di pasar bebas
Yang akan diuji apakah diterima atau ditolak. Nah, ini kan asumsi kita masih, ya. Sedangkan yang di bawah HA berbanding dengan mu0 tidak sama dengan Rp600. Nah, ini kenyataan yang di pasar sebenarnya setelah kita mengadakan penelitian, yaitu tidak sama dengan Rp600. Kriteria batas penerimaan atau penolakan, besarnya sampel yang diambil yaitu N sebesar 40, ya. Sampel ini menunjukkan bahwa dimungkinkan sampel yang terpilih berdistribusi normal dengan asumsi bahwa H0 berbanding dengan mu0 yaitu Rp600 adalah benar. Ya, ini baru asumsi kita. Maka dengan nilai X rata-rata sebesar Rp594 dari hasil penelitian dengan N sebesar 40, pertanyaannya adalah apakah harga Rp594 tadi berada di daerah penerimaan dengan probabilitas 1 min alfa sama dengan 1 min 5% atau min 0,05, yaitu sebesar 0,95 atau 95%. Sehingga H0 diterima ataukah nilai tersebut berada di daerah penolakan dengan taraf nyata sebesar 5%. Ya, berarti H0 ditolak. Nah, kalau kita lihat dalam grafiknya di sini, karena pengujian dua pihak, maka yang pihak kiri dan kanan kita cek semuanya ya. Jadi sini yang putih ini adalah daerah penerimaan, yang diarsir ini daerah penolakan. Nah, kita cek jadi dapatnya di sini ya. Berapa ini dapat min 1,96 sama 1,9 dapat dari mana? Ya. Nah, kita adakan perhitungan sebelum ke grafik tersebut ya. Nah, perhitungan sampelnya yaitu untuk alfa sama dengan 5%, maka 1 min alfa sama dengan 95%. Berarti nilai angka baku Z alfa dibagi 2. Ya. Kenapa dibagi 2? Karena yang kita teliti adalah uji dua pihak. Ya. Maka kita bagi 2. Berarti nilai alfanya 0,05 atau 5% kita bagi 2. Yaitu sebesar 0,025. Nah, 0,5 ini dapat dari setengah perhitungan ya harga yang sudah ditetapkan yang pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Dikurangi 0,025 ya. 0,025 ini yaitu hasil bagi dari alfa 5% dibagi 2 itu tadi ya. Berarti 0,5 dikurang 0,025 sebesar 0,4750. Nah, ini kita cari di tabel. Ya. Kita cari di tabel. Ya. Tabel distribusi normal, ya. Jadi untuk tabel ini bisa kita bolak-balik, bisa kita cari dari sini atau bisa kita cari dari sini. Kita lihat 0,4750. Nah, ada di sini. Ya. 0,4750 ada di sini. Berarti perpotongan dari 1,9 ya dengan berapa di atasnya? 6 ya. Jadi perpotongan dari 1,9 dengan 6. Nah, maka kita ambil ya. Kita kembali dulu lagi ke perhitungannya. Nah, berarti kita ambil 0,4750 itu setara dengan nilai 1,96 plus minus 1,96. Ya. Kenapa plus minus? Karena kita uji dua pihak. Ada plus, ada minus. Ya, kemungkinan ada plus, ada minus. Nah, kemudian kita cari X rata-rata sama dengan mu0 ditambah atau dikurang atau plus minus Z alfa dibagi 2 dikalikan simpangan baku X rata-rata. Berarti ini kita masukkan mu0-nya 600 plus minus
Z alfa min 2, alfa dibagi 2 ini 1,96. Simpangan baku X rata-rata 25 dibagi akar 40. Ya. Nah, sama dengan nilainya 600 plus minus 7,75. Maksudnya bisa 600 ditambah 7,75 atau 600 dikurang 7,75. Dari perhitungan sampel, ya, harga rata-rata yang diperoleh dari hasil survei yaitu sebesar Rp594 ternyata berada di antara harga 592,25 sampai 607,75, ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa anggapan harga beras rata-rata di pasar sebesar 600 adalah dapat diterima. Berarti H0 diterima dengan tingkat keyakinan 95%. Ya. Oke, kita lihat satu lagi contohnya. Yang keempat, dengan mengacu pada soal di atas, jika anggapan rata-rata harga beras itu kurang dari Rp600 per kilogram, yang lain-lainnya adalah sama, maka untuk melakukan pengujian tersebut dengan menggunakan pengujian satu pihak, yaitu pengujian pihak kiri. Seperti, kita lihat yang pertama, yaitu H0 berbanding dengan mu0 lebih besar atau sama dengan Rp600. Artinya merupakan anggapan atau hipotesa mengenai harga jual beras di pasar bebas, di pasar bebas yang diuji adalah diterima atau ditolak. Sedangkan HA berbanding dengan mu0 lebih kecil dari Rp600, ya, berarti lebih kecil dari nilai dari Rp600. Perhitungan sampel diketahui N jumlahnya 40 tadi. Tetanya adalah 25, X rata-ratanya adalah 594 dan mu-nya adalah 600. Maka kita masukkan rumusnya. Rumus Z-nya sama dengan X rata-rata dikurang mu dibagi standar deviasi X rata-rata. Atau ini bisa kita kembangkan dengan X rata-rata dikurang mu dibagi theta per akar N. Berarti nilainya X rata-ratanya adalah 594 dikurang mu-nya 600 dibagi theta per akar N berarti 25 per akar 40. Sama dengan nilainya min 1,52. Nah, untuk alfa sama dengan 5%, ya, maka 1 min alfa sama dengan 95%. Itu berarti Z alfa sama dengan Z 0,05 sama dengan 0,5 dikurang 0,05, ya. Nilainya 0,4500. Ya. Nah, 0,4500 kita cek lagi di di dalam tabel, ya. Tabel distribusi normal. Ya. Nah, kita cek dulu di dalam tabel, ya. 0,4500. Nah, kalau kita cari di sini 0,4500, ya, 0,4500 itu tidak ada yang pas ya di sini. Nah, kalau di sini 0,4505, sedangkan di sini 0,4495. Ya, jadi tidak ada yang pas 0,4500. Nah, artinya apa? Kalau kita ambil yang di sini ini berarti kelebihan. Ya, tidak boleh lebih, tapi kurang masih boleh. Berarti kita ambil di sini yang nilai 0,4495. Ya. Yang ini berarti 1,64 ya. 1,64. Oke. Kita kembali ke perhitungannya ya. 1,64. Nah, berarti Z
Nah, ini kan kita pecah menjadi 2, 0,0. Ini harusnya 0, ya, sorry. Nah, tadi. Ini bukan 0,025 ya, tapi 0,05 tetap, ya. Nah, Z 0,05 berarti kalau kita cari di tabel kan 1,64, ya, 645 ya, antar perbatasan dengan itu. Nah, kenapa dikasih min? Ya, karena ada pengujian itu disebutkan tadi di atas di dalam soal pengujian pihak kiri. Nah, ini ya, sebelah kiri, berarti sebelah kiri itu kan adalah di dalam kurva tadi adalah daerah kuadran negatif, ya. Maka ini kita berikan nilai negatif atau minus. Gitu ya. Oke, jadi di dalam tabel distribusi normal sih negatif tetap diabaikan sebagai positif, tapi dalam perhitungan tetap harus ditulis negatif. Ya. Oke, jadi Z 0,05 sama dengan min 1,645. Ya. Jadi Z alfa sama dengan Z dengan tingkat kepercayaan 0,95 atau 95%, yaitu sebesar min 1,645. Nah, makanya bisa kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ini ya, titik di antara min 1 dengan min 2. Nilainya min 1,645. Nah, daerah garis inilah yang ini di sini ditolak, di sini di sebelah kanannya ada terima, di sebelah kirinya ditolak. Ya. Oke. Berarti transformasi dalam bentuk standar normal. Oke, itu kemudian kita masuk ke dalam perhitungannya. X rata-rata sama dengan mu 0 sama dengan Z alfa dikalikan simpangan baku atau standar deviasi X rata-rata. Mu 0-nya adalah 600 dikurangi. Tadi Z alfanya adalah 1,645 ya. Gitu ya. Kemudian dikalikan 25 per akar 40 berarti 600. Karena ini kita ambil minus karena daerahnya daerah kiri, pengujiannya kiri. Kan tadinya harusnya plus minus ya. Oke, jadi 600 dikurang 6,52. Dapatlah X rata-ratanya 593,47. Artinya apa? Anggapan harga rata-rata di pasar bebas sebesar Rp600 dapat diterima. Jadi kalau ini harga ini nilai positif, berarti dapat diterima. Berarti H0 diterima. Ya. Nah, daerah penerimaan yang maksud adalah min 1,05 sampai tidak terhingga. Ya. Nah, itu batasnya dari min 1,65 sampai tidak terhingga. Pada kuadran 2 ya. Hal ini dikarenakan Z sama dengan min 1,5. Min 1,52 ya. Maka artinya ada dalam daerah penerimaan atau dengan kata lain, anggapan di atas dapat diterima atau H0 diterima. Ya. Oke. Nah, sekarang tugasnya ini saya berikan untuk latihan kalian ya, sebagai persiapan nanti untuk ujian. Jadi tolong dikerjakan tugas ini ya. Tugas ini kalian kerjakan dengan baik ya. Kemudian dikirim lagi via e-learning Ubara. Ya, saya kasih waktu 1 minggu. Ya, tidak usah dibuat hard copy, hanya soft copy saja. Ya. Jadi ini tugasnya ya yang harus kalian kerjakan untuk tugas pada pertemuan uji hipotesa ini. Oke, itu saja yang bisa saya berikan pada pertemuan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.